Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku konselor sebaya untuk membahas kelanjutan dari HETS, yaitu sekarang kita membahas tentang eating, atau pola makan. Nah, ini sangat penting sekali untuk kesehatan kita di sekolah, yaitu masalah pola makan. Anak-anak konselor sebaya dan petugas PKPR bahwa untuk masalah pola makan ini sangat riskan sekali, karena banyak dari remaja atau rekan-rekan remaja atau rekan sebaya ini yang bermasalah dengan tubuh, Jadi makanan ini sangat berbanding lurus dengan kondisi tubuh atau badan kita. Nah, jadi yang pertama bahwa kita harus membiasakan diri untuk sarapan pagi. Nah, sarapan pagi. Nah, banyak dari remaja-remaja kita malah tidak sarapan pagi dengan berbagai alasan. Yang pertama, takut terlambat sekolah. Yang kedua, tidak bisa sempat memasak, tidak sempat makan, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada sarapan pagi. Kemudian makan siang juga sering terlambat, dan yang ketiga, makan malam. Bahkan makan malam juga sering diabaikan, tidak makan malam karena takut gemuk, Nah, ini yang menjadi kepentingan kita dalam masalah pola makan ini. Nah, apa informasi yang harus kita dapatkan di sini? Yang pertama adalah, apakah remaja memiliki kebiasaan makan pagi atau sarapan pagi, makan siang, dan makan malam? Kemudian, apakah kebiasaan saat sarapan, makan siang, atau makan malam? Lihat apa yang menjadi kebiasaan saat makan pagi, makan malam, atau makan siang, Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan di remaja-remaja kita, terutama ini remaja putri, bahwa dengan keadaan bentuk tubuh, bahwa dia tidak nyaman dengan bentuk tubuhnya yang ada sekarang. Nah, ini yang jadi persoalan penting. Dia merasa tidak nyaman, padahal sebenarnya tubuhnya tidak ada masalah. Kalau kita timbang berat badan, kita ukur tinggi badannya, terus kita hitung IMT-nya normal. Tetapi dia merasa tubuhnya gemuk, jadi dia tidak nyaman, dia nggak nyaman dengan bentuk tubuhnya. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Jadi ada perubahan-perubahan dari berat badan, ada perubahan-perubahan dari beberapa bagian tubuh, Jadi kadang dia tidak merasa nyaman dengan tubuhnya, sehingga mencari solusi sendiri, dengan tidak sarapan pagi, kadang hanya makan sekali siang saja, terus malam juga dia nggak makan lagi, dengan alasan diet, tapi diet yang salah. Nah, ini yang banyak terjadi untuk remaja putri kita. Nah, masalah-masalah inilah yang harus kita atasi bersama, dari petugas PKPR, dari guru BK, pembina UKS, dan guru-guru yang lain, termasuk anak-anakku konselor sebaya. Jadi kalian adalah pintu utama untuk memberikan contoh kepada rekan sebaya kalian, menjadikan contoh buat rekan sebaya. Nah,
Kemudian juga kita bisa bertanya masalah olahraga yang dia sukai, ya. Apa olahraga yang disukai dan bagaimana ritmenya dalam berolahraga. Nah, di sekolah itu sudah harus dibiasakan olahraga. Minimal setiap 2 jam pembelajaran dilakukan peregangan. Kemudian pada waktu-waktu istirahat itu dilakukan 4L. Ya, dilakukan 4L. Nah, itu sudah termasuk olahraga dan sudah melakukan kegiatan fisik, ya, kegiatan fisik. Kalau untuk germas itu minimal satu orang itu harus melakukan kegiatan fisik minimal 30 menit dalam sehari. Nah, itu kita kolaborasi semua supaya kita menjadi sehat. Nah, anak-anakku konselor sebaya, bahwa ini harus menjadi contoh, bahwa kalian harus menjadi contoh utama, ya, di sekolah, ya. Apapun nanti yang menjadi spesialisasi bagi kalian, apakah masalah gizi. Nah, kalau masalah gizi nanti spesialisasi dari konselor sebaya ini harus menjadi pengetahuan yang cukup untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, kepada teman sebaya, ya, atau rekan sebaya yang ada di sekolah-sekolah atau madrasah kalian. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian dengan adanya perasaan bahwa dia tidak suka dengan bentuk tubuhnya, terus melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan sehingga merugikan kesehatannya, ya. Jadi ini karena konselor sebaya merupakan garda terdepan yang selalu berhubungan, yang selalu dekat dengan rekan-rekan sebaya, itu dilihat benar, dikaji dan dilakukan konseling dan penjelasan terhadap teman-teman sebaya, supaya mereka memiliki kebiasaan makan sarapan pagi, makan siang, makan malam secara teratur, olahraga yang teratur. Kemudian terima apa yang menjadi bentuk tubuh kita. Oh, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberi tubuh yang sehat, ya. Tubuh yang baik, lengkap, tidak cacat, ya. Itu saja kira-kira. Untuk selanjutnya, jika ada yang perlu kita musyawarahkan, yang mau dipertanyakan atau dikonsultasikan, silakan untuk mengirim di tautan komentar, ya, tautan komentar yang ada di YouTube atau di Daily Mission, atau mau masuk ke Blogspot, silakan saja. Baik, untuk pola makan sampai di sana. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.